Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syahrani atas sambutan pembukaannya dalam acara webinar kita di pagi hari ini. Baiklah para peserta webinar yang kami hormati, kita akan segera mendengarkan paparan dari Ibu Dr. Nurhayati Subakat. Namun sebelum itu kami sampaikan bahwa untuk seluruh peserta yang hadir pada hari ini, insya Allah Ibu Nurhayati, kami melalui panitia sudah kami siapkan buku biografi beliau yang baru saja final belum lama ini, dan insya Allah seluruh peserta yang hadir dalam forum rapat hari ini sepanjang bisa mencantumkan alamat email atau WA-nya di dalam kolom chat, akan kami kirimkan pada kesempatan pertama kepada Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa-mahasiswi semuanya biografi yang sangat berharga itu. Dan baiklah, berikutnya kami silakan kepada Ibu Nurhayati Subakat untuk menyampaikan paparannya. Namun sebelum beliau tampil, mohon izin kami akan tayangkan terlebih dahulu melalui Mas Agus company profile dari Wardah. Kami persilakan Mas Agus. Indonesia adalah bangsa yang besar, berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985 hingga saat ini. Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 32 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 11.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan, di antaranya Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher.
Kedua, kesehatan. Dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Pak Hasan masih mute. Pak Hasan masih mute. Terima kasih Pak Agus atas kesempatan telah menayangkan company profile dari PT Paragon Technology and Innovation. Dan sekarang baiklah para peserta webinar yang kami hormati, kita langsung saja menyambut dan mendengarkan dan mengikuti paparan yang akan disampaikan langsung oleh founder dari PT Paragon Technology Innovation, yaitu Ibu Dr. Nur Hayati Subakat. Nur, dengan segala hormat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Suharyadi yang sudah kerjasama yang baik pada hari ini dengan Universitas Sejian Nusantara. Terima kasih banyak Pak Hasan atas kesediaan waktunya. Baik, di sini saya akan sharing ya bagaimana supaya karena pengalaman kami dalam beberapa 35 tahun ini kami menemukan 5 karakter untuk kita bisa sukses. Mohon Pak Agus, ini kan slide presentasi bisa langsung ditayangkan. Ya, langsung saja. Terus lanjut saja, silakan. Next slide. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya silakan. Ini adalah hidup bermakna dengan 5 karakter. Next slide, bisa lebih cepat? Yes. Ya, ini 5 karakter yang harus kita miliki ya. Ini kita sebetulnya khusus untuk para mahasiswa sudah bisa kita latih dari sekarang, yaitu ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan dan inovasi. Next slide silakan. Ya maksudnya ya kita ketuhanan ya meyakini keberadaan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, bekerja dengan sungguh-sungguh dan optimis sebagai bagian dari ibadah, ya konsisten, ya menjaga kejujuran, ya bertanggung jawab dan dipercaya dan senantiasa menghargai perbedaan dan keyakinan dan menebar kebaikan dan mencegah keburukan. Jadi saya kira ketuhanan ini dari sekarang sudah bisa kita bisa biasakan, didik, kemudian jadi karakter kita ya. Jadi kita harus yakin, kita hanya ikhtiar, semua itu adalah dari Allah gitu ya, hasilnya dari Allah, dan kita juga optimis setiap kesulitan insya Allah ada kemudahannya. Ini menyebabkan kita semangat sebetulnya. Ya lanjut, next slide langsung. Nah kemudian yang kedua adalah kepedulian ya, menjunjung tinggi dan kebersamaan dan kasih sayang. Dan ini juga bagaimana kita memberi manfaat dan inspirasi positif bagi sama lingkungan, berupaya saling memahami dan saling peduli seluruh tim. Jadi untuk para mahasiswa juga ya, kalau untuk yang punya, mungkin ada yang punya kecerdasan lebih ya, bisa bantu temannya. Kemudian juga kalau ada yang punya keuangan lebih baik dari temannya, juga bisa memberikan kepada temannya. Jadi kepedulian ini bisa dilatih dari sekarang dan sehingga menjadi karakter kita. Kalau udah menjadi, ya lanjut next slide. Nah satu lagi kerendahan hati ya, kita selalu mengoptimalkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan. Jadi di sini adalah hidup sederhana ya, cost efektif. Jadi juga saya himbau ya, dari sekarang kita itu udah mulai
berapapun uang saku yang kita terima itu harus bisa ditabung seberapapun gitu ya. Jadi kita biasakan pengeluaran kita itu lebih sedikit dari pemasukan ya. Jadi itu diusahakan gitu ya. Jadi jangan sampai kita hidup melebihi dari yang kita dapat gitu ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai perbedaan bersama dan belajar kapan saja. Jadi kita jangan sampai merasa sombong ya. Kita harus kita harus belajar terus-menerus dan kita harus bertanya juga ke teman kita kalau nggak bisa. Jadi di sini juga dari sekarang kita bagaimana kerendahan hati ini menyebabkan kita juga bisa sukses. Ya, lanjut silakan next slide. Dan apalagi ya, inilah ketangguhan ya, berlaku berani, sabar, mantap menyerah dalam mencapai tujuan. Jadi ini juga mungkin saya sedikit cerita waktu saya mahasiswa, waktu saya sekolah ya, dari kecil sampai mahasiswa itu boleh dikatakan saya nggak pernah terlambat dan tidak pernah tidak mengerjakan tugas. Semua tugas harus dikerjakan. Ya, jadi itu adalah latihan kita untuk bisa lebih tangguh, jadi untuk lebih sukses. Jadi dari sekarang ya jangan sampai terlambat, tugas jangan sampai tidak dikerjakan ya. Bertekad kuat, disiplin, ulet ya, menjalan proses hingga tuntas, penuh semangat dan menghasilkan karya-karya terbaik tanpa batas. Ya, lanjut. Next slide. Dan satu lagi inovasi ya, inovasi. Bagaimana kita visioner, kreatif dalam menciptakan terobosan baru untuk mencapai terdepan. Jadi kemudian inovasi ini juga bagaimana kita juga lebih baik dari hari kemarin. Itu pun juga kita menemukan sesuatu cara, mungkin kita menemukan sesuatu cara belajar yang efektif. Itu juga udah inovasi ya. Jadi inovasi itu bukan hanya menemukan sesuatu yang baru saja, tetapi menemukan sesuatu yang berkualitas, yang lebih baik. Itu juga udah inovasi. Dan itu bisa kita latih dari mahasiswa ya. Berpikiran terbuka, menggali mengolah beragam informasi secara analitis, dan juga kita juga responsif ya. Ya, lanjut. Next slide. Nah, saya akan cerita ya bagaimana 5 karakter ini betul-betul menunjang alhamdulillah keberhasilan daripada kami. Jadi berawal tadi Pak Suhardi sudah cerita ya, kami mulai dari home industry 35 tahun yang lalu dengan 2 karyawan, itu pun adalah pembantu rumah tangga. Alhamdulillah sekarang kami sudah punya karyawan di atas 10.000 ya. Kemudian pabrik itu 20 hektar. Dan ini termasuk industri kosmetik lokal yang terbesar saat ini di Indonesia, alhamdulillah. Dan kami sudah punya 40 distribution center. Ya, lanjut. Next slide. Next slide. Nah, mungkin saya ceritakan sedikit perkenalkan latar belakang kami. Nah, ini yang mungkin kita inikan ya, bagaimana karakter ini memang sudah terbentuk dari kecil ya, dari kecil. Nah, kemudian saya adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tua saya adalah memang seorang pedagang, alhamdulillah beliau juga cukup sukses, dan ketua Muhammadiyah Padang Panjang, suatu kota kecil. Nah, beliau ini saya rasakan adalah seorang yang visioner, karena tahun 60-an beliau sudah mencapai IPTAK dan IPTEK, di mana Pak Habibie baru menyampaikan tahun 90-an ya. Jadi kami semua yang perempuan itu masuk pesantren. Jadi saya adalah lulusan pesantren Dinia Putri dan kemudian baru masuk SMA dan alhamdulillah terima di ITB. Dan tapi beliau meninggalkan kami waktu saya masih SMP. Nah, yang luar biasa di sini adalah almarhumah juga ibu saya. Beliau orang tua tunggal. Alhamdulillah bisa anak-anaknya mengantarkan anak-anaknya, semua anak-anaknya ke perguruan tinggi. Kami 8 orang, itu 6 orang adalah alumni ITB, alhamdulillah. Ya, satu ayat yang sering disampaikan beliau, kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itulah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Ya, lanjut. Next slide. Nah, bagaimana perjalanannya Paragon? Ya, itu berdiri tahun 85. 35 tahun bulan Februari. Dan kenapa saya milih industri kosmetik? Karena pernah bekerja di industri kosmetik selama 5 tahun dan punya latar belakang pendidikan adalah farmasi. Dan
dengan inovasi ya, ini awal-awal tahun 1985 itu inovasi itu sudah sangat ditanamkan dari awal. Jadi bagaimana membuat produk dengan merubah gitu, mensubstitusi bahan-bahan bakunya sehingga harganya bisa lebih murah daripada yang lain gitu. Jadi kualitasnya mirip, harganya lebih murah. Itulah konsepnya, dan itulah konsep sampai sekarang produk dari Paragon. Loncat ya. Next slide. Kemudian alhamdulillah itu berkembang pesat. Balik lagi ke slide yang tadi. Ini kok jadi balik ya? Silakan tadi slide yang saya lagi bicarakan, perkembangan Paragon. Ya, jadi saya mulai dengan home industry. Slide-nya kenapa balik ya? Bagus, tolong dicek. Terus lanjut. Nah, sampai ini ya, balik satu slide. Nah ya, itu tadi saya ceritakan bagaimana membuat produk yang bagus, harga bersaing. Alhamdulillah berkembang pesat. Dan tahun 90 saya mendapat musibah, boleh dikatakan ujian cukup berat, mungkin lebih berat dari sekarang gitu ya. Itu adalah kebakaran home industry-nya. Jadi kondisinya waktu itu minus. Kenapa minus? Saya punya utang dan punya piutang. Nah, karena piutang faktornya kebakar, banyak langganan tidak mau bayar sehingga kondisinya minus waktu itu. Tapi saya masih komitmen sama supplier, saya tetap bayar. Nah, alhamdulillah itu kenapa saya bisa bangkit kembali sebetulnya adalah karena kepeduli terhadap karyawan, peduli terhadap utang. Ya, kalau saya tutup berarti karyawan nggak bisa bekerja, utang tidak bekerja. Sama juga seperti sekarang. Ini adalah kepedulian terhadap karena udah bergabung di atas 10.000 karyawan, dan ini makanya menyebabkan kami tetap semangat bagaimana perusahaan ini masih tetap jalan gitu ya. Jadi sebetulnya waktu itu kalau saya tutup, kalau mementingkan diri sendiri ya sebetulnya sudah nggak masalah. Nah, karena suami masih bekerja, tetapi adalah peduli terhadap orang lain, itu sudah menyebabkan kita bangkit. Dan alhamdulillah itu banyak pertolongan Allah waktu itu. Saya ada kebijakan BI memberi kredit Cook. Saya minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Ya alhamdulillah kita bisa bangkit kembali, bisa bangun pabrik kecil di Tangerang, dan tidak sampai 1 tahun itu juga sudah bisa tercover kembali. Dan kemudian tahun 95 kami kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah memberi ide membuat kosmetik halal. Dan waktu itu juga tidak langsung sukses karena dijual ke pesantren di mana santri tidak pakai kosmetik. Kemudian kami coba lagi iklan di harian terbit, harian tidak terkenal. Malah mendapat waktu itu dua distributor yang mereka jual direct selling dan multi level. Alhamdulillah itu berkembang. Nah, tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi. Ya, seperti sekarang juga. Banyak pengangguran. Akhirnya banyak yang gabung dengan multi level sehingga penjualan juga naik. Tahun 98 saya juga bangun pabrik kedua. Jadi istilahnya waktu itu Krismon, alhamdulillah kami Jayamon gitu bisa bangun pabrik kedua. Jadi saya anggap itu ya banyak pertolongan Allah dalam perjalanan ini. Makanya saya ini kan ketuhanan itu sangat penting ya. Nah kemudian tahun 2002 putra pertama saya gabung. Ini Pak Prof Suryadi, mohon maaf, anak saya sekolahnya di dalam negeri, nggak ada yang di luar negeri. Jadi anak saya pertama itu adalah ITB ya, gabung 2002. Ini bagi saya juga pertolongan Allah juga, kenapa mereka bisa langsung gabung bantu ibunya. Dan 2003 anak saya kedua juga gabung. Ya, kami bersama-sama membangun perusahaan ini, dan 2004 kembali perusahaan ini juga mendapat cobaan turun penjualannya, dan kemudian anak-anak saya coba jual dengan konvensional. Dan kemudian kita juga pernah 2005 supply multi level Shopee Martin. Ya, next slide. Lanjut. Nah, kemudian 2009 itu tim memperbaiki relaunching wadah. Jadi wadah itu tadi kurang bagus performanya, kita adakan relaunching wadah. Nah, seperti kita ketahui 2009 hijabber booming. Jadi
satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Saya anggap ini adalah momennya pas. Ya, saya anggap ini pertolongan Allah kembali bagi kami karena tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Sehingga terjadi loncatan tahun 2009 dan 2010 tim mengeluarkan lagi makeover dan kemudian juga ini disambut juga baik. 2011 kami rubah nama dari PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology Innovation ya supaya bisa menuju global gitu. Kemudian 2014 tim mengeluarkan lagi Emina. Nah ini pun juga saya anggap pertolongan Allah kembali karena sampai saat ini satu-satunya kosmetik yang bisa menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Nah di tengah COVID ini Emina pun juga growth-nya masih di sekitar 60%, jadi masih bagus. Nah kemudian 2017 kami launching sampo. Nah ini memang belum terlalu sukses. 2018 kita juga keluarkan Isra Perfect, itu juga alhamdulillah disambut baik. Yang premium 2019 kita keluar lagi Kristalur, itu juga termasuk yang disambut baik. Ya lanjut. Nah, ini adalah produk yang dikeluarkan sama tim kami ya. Jadi di sini kunci suksesnya ya kembali lagi tadi yang termasuk kepedulian itu bagaimana kita kolaborasi antara senior dan junior sehingga di sini istilahnya terbentuk corporate startup. Jadi perusahaan berkembang seperti startup tapi tetap menjalankan profesional. Jadi bagaimana kerjasama dengan para milenial. Ya lanjut. Silakan next slide. Nah ini prestasi-prestasi yang dikerjakan sama tim kami. Ya tahun 2016 itu di suatu seminar di Paris, Euromonitor menyampaikan Wardah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia, alhamdulillah. Nah sekarang alhamdulillah kami sudah menjadi market leader di Indonesia dan juga pernah dibahas di Harvard Business Review. Di sana disampaikan kalau multinasional harus belajar dari lokal. Salah satunya disebut adalah Wardah, alhamdulillah. Ya lanjut. Next slide. Nah, alhamdulillah kami sudah saat ini sudah menjadi nomor 1 di makeup, ini sudah tahun keempat, dan di moisturizer ini tahun ketiga. Ini pertama khusus di moisturizer ini pertama kali brand lokal bisa menyaingi brand multinasional. Itu sampai CEO-nya datang dari UK, mempelajari kenapa bisa gitu ya. Dan ini memang cleanser kami masih di nomor 3, ini PR untuk kedepannya. Ya lanjut. Next slide. Nah, visi daripada kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang terus-menerus bersama-sama hari ini lebih baik dari hari kemarin dan bermanfaat bagi para gunian, maksudnya yang bergabung di sini, mitra dan masyarakat. Jadi bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah tujuan daripada kami. Ya lanjut. Next slide. Dan ini misi yang kami kerjakan, mengembangkan Paragonian, ya staf kami, ada pelatihan, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi. Ini adalah bagian daripada CSR kami, mendukung pendidikan dan kesehatan dan mengembangkan bisnis. Ya, next slide. Dan 6 dari nilai budaya dari Paragon, yaitu adalah ketuhanan, keteladanan, kekeluargaan, tanggung jawab, fokus pada pelanggan dan inovasi. Ya, lanjut. Nah, jadi kembali lagi karakter itu betul-betul membuat fondasi untuk membuat menjadi sukses. Ya, lanjut. Jadi itu sedikit sharing dari kami. Ya mudah-mudahan dengan 5 karakter tadi mahasiswa yang hadir di sini dan semua yang hadir di sini juga saya kira juga pasti udah insyaallah sudah mengerjakannya, dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan 5 karakter ini Indonesia bisa bertambah maju. Mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.